Kenapa kamu nggak pernah mulai? Kamu pengen hidup berubah, pengen punya penghasilan sendiri, pengen mulai sesuatu, tapi hari-hari terus berlalu, dan kamu tetap di titik yang sama. Kenapa? Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu nggak tahu gimana cara mulainya. Setiap kali kamu mau gerak, kamu langsung mikir, harus mulai dari mana? Kalau salah gimana? Kalau gagal gimana? Dan kalau aku nggak cukup jago gimana? Akhirnya kamu malah diem aja. Buka TikTok, scroll motivasi, tapi nggak mulai apa-apa, dan kamu nggak sendiri. Banyak orang stuck di fase ini. Fase bernama, pengen sukses tapi nggak jalan. Di video ini, kita akan kupas tuntas kenapa kamu nggak mulai-mulai, padahal udah pengen banget. Apa yang sebenarnya bikin kamu lumpuh? Dan yang paling penting, gimana cara mulai sesuatu dengan benar? Bahkan kalau kamu nggak pede, nggak punya modal, dan masih bingung. Kita nggak pakai motivasi kosong, kita kasih sistem, langkah konkret, dan tamparan halus yang bisa bikin kamu sadar kalau kamu nggak mulai hari ini, kapan kamu mau berhenti nonton dan mulai bangun hidupmu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kenapa kamu nggak pernah mulai? Setiap kali kamu bingung mau mulai, kamu pasti cari jawaban. Tapi sayangnya, kamu nyari jawaban yang salah. Kamu cari cara tercepat, hasil terbesar, jalan paling aman. Padahal yang kamu butuh sekarang itu bukan hasil. Yang sebenarnya kamu butuh adalah momentum. Karena orang sukses itu bukan yang nemu jalan paling sempurna, tapi yang bergerak duluan, walau jalannya jelek, pelan, nggak pasti. Kamu itu mikir terlalu jauh. Kamu mau mulai bisnis tapi langsung mikir branding, legalitas, growth plan. Kamu mau jadi content creator tapi langsung mikir kamera, algoritma, personal branding. Kamu mau cari uang, langsung mikir kaya raya. Akhirnya apa? Kamu nggak ngapa-ngapain. Bukan karena kamu nggak bisa, tapi karena kamu pengen semuanya sempurna, padahal kamu belum gerak sama sekali. Solusi pertama, turunin standar, naikin gerakan. Kamu mau mulai beneran, berhenti nunggu sempurna. Mau jualan, coba jual barang bekasmu ke satu orang. Mau bikin konten, rekam pakai HP, suara patah-patah, jalanin aja. Mau mulai freelance, cari satu orang di Twitter atau forum yang butuh bantuan. Bukan soal seberapa bagus langkah pertamamu, tapi apakah kamu beneran ambil langkah atau cuma nonton orang lain jalan. Karena gini realitanya, kalau kamu nunggu semuanya siap dulu, kamu nggak akan mulai seumur hidup. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 2. Gimana bikin langkah pertama terasa ringan dan masuk akal. Kebanyakan orang gagal mulai bukan karena mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan, tapi karena langkah pertama mereka terlalu besar. Kamu bilang mau bangun bisnis, kedengarannya keren, tapi terlalu abstrak. Mau bangun bisnis apa? Ke siapa jualannya? Modalnya dari mana? Pertanyaan kayak gitu bukan bikin semangat, tapi bikin mentalmu ambruk sebelum mulai. Solusi kedua, ubah tujuan besar menjadi aksi harian kecil. Kamu mau mulai sesuatu, jangan tanya gimana cara biar sukses. Tapi tanyakan, apa yang bisa aku lakukan 30 menit hari ini yang bikin aku nggak nol lagi? Contoh, mau jadi content creator, mulai dari tulis satu skrip pendek, 1 menit aja, mau jualan foto satu barang, upload di story, lihat responnya. Mau freelance, buat satu akun di situs freelance. Coba tawarin jasa ke satu orang. Jangan pikirin hasil dulu, tapi pikirin kebiasaan yang bisa kamu ulang terus. Kamu nggak perlu paham semuanya di awal, kamu cuma perlu cukup ngerti buat mulai. Semua yang jago sekarang, dulunya juga belajar sambil jalan, yang bikin mereka beda cuma satu, yaitu mereka mulai duluan sambil berantakan. Kamu pengen jadi jago tapi nggak mau jelek dulu, kamu pengen hasil tapi takut proses. Maaf, kamu nggak akan kemana-mana. Sekarang kita lanjut ke bagian 3, bikin sistem biar kamu. Nggak cuma sekali gerak, tapi bisa konsisten jalan. Karena masalah kebanyakan orang bukan cuma gimana cara mulai, tapi gimana supaya nggak berhenti setelah langkah pertama. Banyak orang pernah mulai, tapi cuma sekali, setelah itu dia hilang. Karena mereka nggak punya sistem, nggak punya struktur. Semangat doang itu kayak korek api. Bisa nyala, tapi cepat padam. Kalau kamu pengen beneran berubah, kamu butuh sesuatu yang lebih kuat dari semangat. Kamu butuh sistem. Solusi ketiga, bikin aturan main untuk diri sendiri. Nggak perlu rumit, nggak perlu aplikasi canggih. Cukup aturan sederhana yang kamu patuhi, sekalipun lagi males. Contoh sistemnya. Setiap jam 8 malam, aku kerja 45 menit untuk satu hal yang mau aku bangun.
Senin, Rabu, Jumat aku wajib kirim satu karya. Bagus atau jelek, nggak peduli. Nggak boleh scroll sosial media sebelum target harian kelar. Dan ingat satu hal penting, konsistensi itu nggak butuh banyak tenaga, tapi butuh komitmen. Kalau kamu nunggu motivasi tiap hari, kamu kalah sama orang yang cukup punya jadwal. Yang sukses itu bukan yang paling semangat, tapi yang paling bisa ulang hal kecil berkali-kali. Kalau kamu bisa turunin standar, biar bisa mulai. Ubah tujuan besar jadi langkah harian kecil, dan punya sistem biar kamu terus jalan. Maka kamu nggak butuh lagi video motivasi kayak gini, karena kamu udah mulai. Dan itu satu-satunya hal yang dibutuhkan. Nggak punya alasan lagi buat tunda-tunda. Kalau kamu nggak mulai hari ini, kamu akan menyesal besok. Kamu udah tahu apa yang bikin kamu stuck, kamu udah tahu cara mulai dengan benar. Langkah kecilnya jelas, sistemnya udah ada. Sekarang tinggal satu pertanyaan, kamu mau tetap jadi penonton atau mulai jadi pemain? Karena setiap hari kamu tunda, ada orang lain yang jalan, walau pelan. Dan suatu hari nanti kamu akan lihat mereka jauh di depan, bukan karena mereka lebih pinter, tapi karena mereka nggak nunggu siap seperti kamu. Jadi, tutup videonya, matikan notifikasimu, ambil satu langkah kecil. Sekarang, bukan besok, bukan nanti malam, tapi sekarang, yang jalan, yang menang.